Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam واحفظ وأيد له وتطرقا في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Hadratul mukarramin yang dihormati, muliakan, ta'zimi bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh ibu, segenap hadirin sami jamaah Majelis Ta'lim Al-Mashhudiyin Nahdlatul Wathon Dawu yang alhamdulillah wa syukurillah yang kembali menyapa penunggu sami dalam rangka bersilaturahim, bermuajahah, menyambung kembali kajian-kajian keislaman penunggu Tian untuk memanfaatkan bagaimana program kami melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lamun dik ngaji, dik belajar, dik baca, dik berdengar, kemudian kita melaksanakan ibadah di ghairi ilmin, tanpa ilmu, maka perbuatannya sia-sia. Saya sak sembahyang denara ilmu sembahyang percuma tentang no. Saya sak berzakat denara ilmu tentang zakat yang dia ketahui dan dengan pengetahuan pun dengan tak tahu, maka sia-sia zakatnya. Namun menurut kami berpuasa kemudian tidak ada yang diketahui tentang ilmu puasa, maka puasanya sia-sia. Dan seterusnya. Nabi juga ya gawe, Nabi juga ya karyanya perlu didasari oleh ilmu pengetahuan. Harus mengusahakan ampun terkait dari pahala isi Allah Subhanahu wa taala. Mau dinamika sembahyang perlu kita belajar tentang sholat, bagaimana kita takbiratul ihram, bagaimana kita ruku, bagaimana yang disebut dengan rukun af'al, rukun qawli, kemudian rukun qalbi. Apa itu rukun qalbi? Apa itu rukun qawli? Apa rukun itu? Dan seterusnya. Perlu kami belajar. Al-Muqtadah perlu kita baca. Bisa kita dengan minta rongketan dengan bilu. Oh ketua ibu-ibu lembek ingin sujud 2 kali, rukuk sekali dalam rakaat ibu-ibu. Aku penyebab menrukuk sekali dan sujud 2 kali. Nak biasa dengan berketua. Lalu harap jamaah wikan lalu dia zaman nyudul gitu. Jadi semuanya perlu didasari dengan ilmu pengetahuan, yang mana kita menuntut ilmu itu sejak kita dilahirkan sampai kita meninggal dunia. Ndek mandengan lalu berseragam buah lalu menuntut ilmu, ndek mandengan harus berselana
berrogan dalam menuntut ilmu, pelungguh sambil nabiaran melinggih melungguh letak hijau juga disebut menuntut ilmu. Pelungguh bertakir berkeduan dukuan guru, berkeduan duk ustaz kiai sepaham, itu juga disebut dengan menuntut ilmu. Mau nanti ke dekan boleh berkeduan tak 16 tahun berat berkeduan kepala tak ambil kena lawan nak salah. Jadi hadirin sekalian rahimakumullah, setelah tadi kita bersyukur kepada Allah, kemudian yang kedua kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru sampun di awal pembukaan sampun baik dari panitia pengajian bawa salawatul ummah, as-salawatul ummah, Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi kena, ya Allah perbaiki pesolah agama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ican agama bahagia ya Allah selaku umat Nabi Muhammad. Kemudian warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ican agama rahmat selaku umat Nabi Muhammad. Ye teks nika saya Allahumma aslih sampai warham nika ini Rasulullah. Terumbuklah isi al-Qur'an wansyur wahfaz wa ayyid nahdaqal watan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Luwek dengan dimiliki selawat nika kemudian isin saat kotor wansyur wahfaz itu bukan nyebut selawat itu padahal dari Rasulullah itu. Salawatul ummah itu dari Rasulullah dan para sahabat-sahabat, kemudian tabi'in mengamalkan. Cuma lain di mana organisasi Nahdlatul Watan setelah sampai kepada Al-Maqurna Maulana Syekh bin Rombok seperti isi wansyur wahfaz wa ayyid, ya Allah wansyur sebarluaskanlah, wahfaz peliharalah, wa ayyid kuatkanlah Nahdlatul Watan bil alamin di muka bumi ini bihaqqi Muhammadin dengan kebenaran, dengan kekeramatan, kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati baru nikah ibu harus memikirkan hati. Selawat dengan sallallahu alaihi wasallam apa kena wansyur wahfaz wa ayyid itu dengar kan? Allahumma aslih apa kena dengar kan? Wa farrij an ummati demikian dengar. Nah perlu masih belajar soal malam nikah ibu-ibu, amalan nikah perlu sambil mikir tahu arti, tahu berfaedah. Namun tidak tahu arti dengar kecuali Al-Quran. Dan membaca Al-Quran jangan ambil faham, dia memberikan arti. Ngaji bersifat kuat tetap ada pahalanya. Yang paling bagus zikir kepada Allah adalah membaca Al-Quran. Yang paham, yang mendik, lantang suaranya, dendek ngerumun, dendek nyerimut baca Quran. Lalu nyerimut dia bersuara baca Quran, terhitung zikir biasa pahala kucek. Harap membaca Quran sampai nyerimut. Harap, boleh. Baca Quran, nyerimut dengar suara. Saya baca Quran sampai nyerimut bersuara, maka pahalanya dibina dengan zikir biasa. Namun belik suara, melantang suaranya, maka satu huruf itu dihitung 10 derajat. Itu dia tengah malam. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Itu bagus pengasar orang wayang itu tengah-tengah malam. Adik mohon ada mulai ngasih apa bahasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
zayyinu aswatakum bil Quran, perindah suaramu ketika engkau membaca Al-Gambir. Takut-takut si dengar ngasar orang gede tengah malam lalu gede kalau speaker aja untuk speaker di kanan sedingin aduh coba ini burkedan di sini. Namun dengan terus dedek bayi sili ibu-ibu yang sampai menah gak boleh dimarahi. Kenapa? Orang yang menegur orang yang sakit hatinya ketika Al-Quran dibacakan di bulan Ramadan berarti ya penyakit hati di dalam situ. Karena saya makan berspeker bikin kadang berarti ada penyakit dengan situ. Lalu dengan ganti wadah berderus sampai pagi sampai subuh dengan bikin kadang bisa pada belik-belik suara berarti penyakit hati narak dengan situ. Coba belum-belumbar laut ke malam Thomas pagi itu sampai hari ini dia kadang sampai jam 12 malam speaker atas. Dia tidak ada bedanya antara bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Liwat Thomas pagi sampai jam 12 malam tahu speaker atas dengan tadarus. Itu namun di Ramadan dia tadarus. Namun dengan mungkin di Lombok Timur karena suasana sudah terbiasa dia membaca Al-Quran sampai tengah malam. Lalu dia beribadah sila bulan Ramadan baik luar biasa. Hadirin sami jamaah rahimakumullah. Mungkin pula materi ini perlu disebarluaskan mengenai hukum orang meninggalkan sholat. Namun penjelasan sekeras menang. Yang mengangkat imam berketua Moga Sultan berjelas Ustaz siap marah penjelasan sekeras yang mandi kekuatan kita ni waktu kalau dulu soal kamu keterangan adalah halus lalu qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhatid daraini amin lupa ini asik ulang قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين amin. Wah sampean ya pun bapak ya dua kali penyampaian nanti balik kembali hadir kedua bapak itu tenang itu sampai 2 jam ke musala Karangbaru mulai ngaji jam 4 sampai jam 6 dengan kedua itu upayok dari ibu-ibu selesai itu tenang langsung tuh dasar pejeruk boleh jam 1:30 baik ibu-ibu mungkin kita akan membahas tentang bagaimana hukumnya orang meninggalkan sholat. Sebelum saya bacakan kitab terdapat di dalam kitab Fawaidul Mukhtar ibu-ibu salah satu penyebab dengan mati sul khotimah dengan sakit di rumah sakit impus kiri kanan, dada, biwis, kentok, impus. Betul siapa boleh keluarga aneh ini sembahyang semeton aneh, wikan nenek bahasa. Duit terjadi ni ke tiang tinggal kita ruang nakaran ibarat ni ke salah satu penyebab su'ul khatimah di akhir zaman adalah ketika kita melihat orang yang sakit di rumah sakit kemudian dia diimpus tidak ada untuk bisa berhubung tidak mungkin kemudian dia tidak mensiasatinya dengan bertayamum kemudian orang tersebut meninggal dunia dikhawatirkan su'ul khatimah aneh lo dengan remehan dia sejauh keluarga dia ada baik berketuan tidak mati sembahyang ada tidak jelas ini seminggu tahun darah saja tahu dia bukan ketuan bukan sembahyang lama juga ketuan itu lama karena apa sholat itu apapun keadaannya tetap diwajibkan kepada kita ibu-ibu yang sakit yang sehat apalagi tetap melekat yang namanya kewajiban sholat dengan meremehkan sholat ketika dia berada di rumah sakit. Alhamdulillah ini mudah-mudahan belum memang namun jenguk dengan sakit peringat cara sembahyang berbicara sembahyang namun dengan sakit baru impus. Apakah dengan
dipakainya impus kepada mereka itu kemudian kewajiban sholat hilang? Tidak, tetap melekat kewajiban sholat itu. Ampun, jangan dulu. Hukum tarkus sholat, hukum meninggalkan sholat min akbaril kabairi, merupakan dosa-dosa besar, bagian dari dosa-dosa besar, sejajar dengan syirku billah, hukukul walidain, syarbul khamri, pada dosa itu, dengan syirik kepada Allah, dengan lawan dengan tolak, kemudian orang yang minum minuman keras, sejajar dosa itu, sejajar dosa itu. Jadi meninggalkan sholat itu min akbaril kabairi, merupakan bagian dari dosa-dosa besar. Warada fit tarhibi min dzalika qauluhu ta'ala, sehingga alat dalil dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Malik baginda Allah Subhanahu wa taala, faqala min ba'dihim khalqun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Wanda tercer sisi Allah Ta'ala. Nabi kena ni ke? Faqala min ba'dihim, maka mereka akan meninggalkan orang-orang setelah mereka, khalqun adha'us salat, segolongan generasi yang akan melalaikan salat. Di akhir zaman, mandi disini Allah Ta'ala, enak sebuah generasi dari kita ini, ibu-ibu, bapak-bapak, enak generasi yang akan meremehkan sholat, munafik goyang dengan nikah, wattaba'us syahawati, yang berjuluk nafsu dan berjuluk. Tapi Allah mengatakan fasawfa yalqawna ghayya, maka dia akan menemukan Allah kelak dalam keadaan sesat. Na'udzubillah min dzalik. Enak sebuah generasi di mana generasi itu menyepelekan sholat. Betul, makin arah pendek. Masa ibu-ibu luat dengan nyari sembahyang pendek? Luat dengan nyari sembahyang. Karena janji Allah tidak akan pernah diingkari, tidak pernah akan terpungkiri. Wa qala ta'ala qawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi mereka yang melakukan sholat. Dia setengah-tengah yang tahan. Qawailul lil musallin, maka neraka wail bagi mereka yang meninggalkan sholat. Tutup terus tuh. Lamunlah tutup membaca ayat sepelang itu, dia dari dalam separuh namatan sembahyang. Ngamuk masih sahur dia maka sembahyang ini. Tapi dia kan sahur itu artinya langit. Siapa yang diperuntukkan neraka wail itu bagi mereka yang sholat? Alladzina hum an sholatihim sahun, di mana mereka sholat tetapi dalam keadaan lalai. Berpikir lalai, sembahyang lagu di akhir waktu, ia nakal maghrib dia tanggawe asar, ia nakal isya dia tanggawe maghrib, ia nakal subuh dia tanggawe isya, ia nakal telo dia tanggawe subuh, ia kena sahur. Nunasa, lamun dengan nikah sah apa dia sembahyang? Sah sah sembahyang, tapi tetap dianggap lalai. Ukuran sah nikah sampun dia jelaskan di beberapa majelis. Lamun sekira dengan nikah mau serakaat, 2 kali sujud, datang waktu lain, sah sembahyang. Misalnya ni belum kami sembahyang asar, yang maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sujud 2 kali. Ada pendapat mengatakan sujud sekali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rabbi firli, langsung lepas maghrib. Mau berasa serakaat, betul untuk menjadi sembahyang sah, lagu tetap dianggap lalai. Begitu dia Rabbi firli warhamni wajibulni, langsung datang maghrib, lanjutkan sholat asarnya, tetap sah sholatnya, tapi dianggap sahur, dianggap lalai. Dan itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu bainal rajuli wa bainal kufri, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bainal rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Perbedaan dengan beriman dan dengan tidak beriman hanya terletak pada meninggalkan sholat. Munasah dengan kafir bersedekah apa enggak? Sedekah. Dengan kafir percaya apa enggak ke nenek? Percaya dengan ayah nenek kan? Dengan kafir tahu berbuat baik apa enggak? Tahu. Dengan kafir sholat akhlak sebagian apa enggak? Sholat. Pada orang penurun sami ada pahala, ada neraka. Konsep dengan kafir imaminan itu sakit perbedaan dengan sami beriman kepada Allah daripada orang kafir adalah ketika meninggalkan sholat. Lalu Muhammad sembahyang pada penurun sami status dengan kafir. Mulai keras nih. Mulai keras nih. Saya ada sembahyang. Perbedaannya dengan orang kafir tidak ada kecuali dia melaksanakan sholat. Kalau dia melaksanakan sholat berarti dia sudah membedakan diri dengan orang kafir. Namun dia sembahyang menyamakan diri dengan orang kafir. Ini hadis Rasulullah SAW. Kemudian hadis berikutnya adalah man taraka sholata laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Saya sengaja sembahyang selaku ruat ibadah selain dia nak kereke isi nenek bermeremeh kepacun bersedekah bermeremeh kepacun wirid lagu dia sembahyang tak kena itu selaku tapus perbiliah suka rumah jauh tak kena aku dia sembahyang lagu bersedekah bilang dulu tak kena sedekah itu apa tahu ni. Ini hadis Rasulullah, bukan kata dia ini. Misalnya di hadisnya, man taraka sholata laqiyallahu, mana yang tak tahu itu. Ulang-ulang. Man taraka sholata muta'ammidan ahbatallahu amalahu. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, ahbatallahu amalahu, semua amal-amalnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar kita bersedekah dia tak terima. Kita kuncinya sembahyang baru tak terima. Apa-apa kita benar-benar kita mau wirid, benar-benar kita mau ibadah, benar-benar kita mau berbuat baik pun dengan namun dia sembahyang tidak benar. Luar dengan anggapan dapat saya sembahyang itu akhlak yang bagus, okey. Luar dengan berpendapat mulai tinggi wayang siku lagu sakit atau salah apa dengan sembahyang. Wah, dia melihat wah. Benar-benar dia tinggi dengan benar-benar sholat dan rawas dengan namun dengar dia sembahyang bila ada benar serapu itu. Karena yang mengatakan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bari'at minhu zimmatullah hatta yuraji' Allah azza wa jalla taubatan. Dengan sengaja sembahyang secara sengaja nikah, selaku amalan-amalan nikah akan dihapus kecuali dia kembali bertobat kepada Allah. Itulah malik terus-terusan amalan ibadah sawan gawe setelah dia bertobat kepada Allah untuk melaksanakan sholat. Nah ini ini berarti dalil ibu-ibu. Yang berikutnya sekian terakhirnya ada di dalam. Tapi hadis Isra'i disebutkan di dalam hadis Isra dan Mi'raj bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata ala qaumin tawda'u ru'usuhum bis-sakhrati. Ketika dijauh si malaikat Jibril baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Isra Mi'raj, ada suku kaum dipantau dulu si batu mulus dipantau. Ia pantau lebur ulur, balik tulat, pantau lebur ulur, balik tulat. Ini dia kegambaran. Wala yufattaru anhum kullama rujihat adat kama kanat. Setelah dia memukul kepalanya kembali lagi kepalanya seperti semula. Wala yufattaru anhum min dzalika syai'un, terus menerus yang dilakukannya itu terus menerus. Lebur ulur, balik nyambung, balik mantap, lebur, balik mantap dan seterusnya. Berkata kebetulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ya Jibril, Jibril, man
man haula isai dengan samantok mulutnya Jibril bahasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh malaikat Jibril, haula allazi tasaqalat ru'usuhum anis sholatil maktubati, dengan sama mikir dulu kan sembahyang. Umum kan sekali dalam dulu mikir ke mulut saya dulu. Ambil ibu. Iya baik. Dari kisah saat terjadi dalam Isra Mi'raj baginda Nabi, gambaran dengan semikir dulu dan sembahyang. Lalu Allah Akbar, lepas lapun kecuali hujan, harap gelap pare ya daruratan itu. Lalu ini terbang ke kau, hari sholat, kau mau uduk sholat. Waktu tak datang, lalu kali 4 meter ngomong situ. Garis sekali kuna. Iya, gambaran ya, pendalam neraka berlepur ulun situ dipantok, malik, betul kan? Na'udzubillah ini, ini. Sampai di sana ini berkeduaan. Ya, silakan. Iya. Wah, ini kuat. Ini kuat. Wah. Tempas dengan pampas. Tempas terus. Ini. Lamun tempas, namun pampas itu pasukan presiden, pengaman presiden. Lamun terpempas, lamun arah keluarga ni paham tentang tayamum kan dia bukan berbeda hukum terus harus asal itu dimaafkan, mungkin dimaafkan dan dia marah dengan sul bau. Nabi kena sul bau dengan mene terus menerus. Tak putus mene situ berbeda sompal. Lalu ada bahasa bebas lain sompal isi kambut ke, lanting ke. Sembahyang, lalu sembahyang siap dengan sul bau situ, sekali wudhu, sekali tayamum dan bau ke kaus berikutnya. Wudhu sekali, misalnya keluarga orang bisa wajib, dia wajib ketemu, dia wajib istinsya, dia wajib tenggok. Muat, terus satu mulut, naik, selesai. Anak mengutuk dulu, duduk si Abidjan misalnya, atau tayamum misal, dan tahu si air, tayamum kan dia. Lama tayamum sambil ngalak, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil tengok, bermasak dan bau, dia harus menjang, dia harus sokol, dia kan ngalak. Bermasak arah ni je, namun tahu anda jebat anda. Namun dia tahu dia boleh sekedar mewah seketik wasilah. Allahu Akbar. Sallallahu liman hamidah dan seterusnya. Tetap kewajiban sholat itu ada padanya. Berarti hukum bebas ni kan tak ada masalah. Kecuali belepotan, tutup lain, pendek jahil dari masalah. Kalau setek lain, aliran, pendek dikit. Atau harapkan aliran selang dengan bawa. Ini tahu pendek dengan tu bawa dan pendek di situ. Ini dari masalah. Asalkan tidak belepotan, ini tutup lain, pendek di situ. Ini dari masalah. Dikit. Lupa. Lamun lupa je, sekedar pengingat doang. Sembayangnya, wah. Sembayang tu, wah. Kalau rumah tu dia ada di masalah. Ini lupa, dia nak apa-apa. Lupa dengan. Soal syarat sah solat itu orang yang punya akal. Kalau dia tidak sholat karena dia sudah tidak punya akal, maka dia tidak dihitung sholat. Namun sembahyang dia ada apa-apa. Pandai terakhir, ini. Kemudian kita lanjutkan ibaratnya
itu sholat kondisi dengan sengaja sembahyang, lahu halatannya ada dua kondisi dengan sengaja sembahyang ibu-ibu. Mudah-mudahan ayat kedua ini akan berumur sami. Amin ya. Fataratan yatrukuha juhudan wataratan yatrukuha kasran. Ada dua kondisi dengan ada sembahyang. Pertama juhud. Apa kena juhud? Juhud ini adalah ayat mu'taqidan annaha ghairu wajibatin huwa kal murtaddi. Dengan sajuhud ini timparan sembahyang itu tidak wajib. Bisa berketuanan itu berarti menurut kita sembahyang fardu itu wajib apa tidak? Tidak menjawab. Namun jawaban dengan tidak berarti dengan situ kal murtaddi seperti orang yang murtad pada hukum dan dengan subuh dari agama Islam. Pertama, juhudan. Apa itu juhudan? Orang yang meyakini bahwa sholat fardu itu tidak wajib. Berarti hukum dengan itu hukmuhu tadibus kitabatuhu min waliyil amri halan. Wajib bagi pemerintah penguasa yang nyuruh bertobat. Kadus kalian, RT, RW, kiai, pengulu wajib kena jamaah mereka. Sambil dia wajib sedo. Ini wajib misalnya, bukan ni. Suruh bertobat, paling yakut, namun dia bertobat dengan sedo terperingat di pemerintah, si kadus kalian, pengulu RT. Paling yakut yuktal bidarbi unuqihi bisayfi. Goro, wah mata baru keras. Goro, orang belu. Kerasnya dulu dia matian ya beruang. Besar dia matian dia. Goro. Alang belu. Fa'ilam yatum yuktal bidarbi unuqihi bisayf. Alang belu. Kalau dulu tidak berlaku ke negara Islam. Namun itu apa negara ibu-ibu? Negara beragama, bukan negara agama. Kalau negara agama itu yang menganut satu agama, langsung undang-undangnya dari agama itu. Namun negara beragama menganut beberapa agama. Lalu Aceh mungkin sudah diberlakukan qanun, sudah diberlakukan sebagian dari hukum Islam. Menurut Aceh, namun berzina itu Aceh langsung dipukul 100 kali. Ya, namun dengan merari berzina terajam. Ada dua macam zina, zina dengan sama si baja, zina dengan sama merari. Namun zina sama si baja cukup dicambuk 100 kali, dibuang, nggak boleh pulang kampung halamannya 2 tahun, ikan boleh. Tahu apa? Makin lama mereka dong bahaya. Begituan menasah ibu-ibu, lamun dengan berisi bejulu nganti senana kelahir kekawin atau langsung kekawin? Langsung kekawin bahasa. Apakah sesuai dengan fikihnya Imam Syafi'i? Lalu mereka pernah dengar betul. Dek bengar, dek aman tunggu situ luwek mereka dek gawat syariat Jadi kiai harus terdapat. Saya anak mereka, saya anak mereka, saya anak mereka. Buat kekawin lemak kamu di hadir nih kiai. Soal saya Januari lemak kamu ni hakim dia ganggu amat situ dari wali walaupun dia penjuru anu lain. Dia ganggu. Nah itu okey. Fa'ilam yakub yuktal bidarbi unuqihi bisayfi. Apabila dia tidak bertobat, maka dia dibunuh dengan pedang, lehernya dipenggal. Fa'ila takarrarat minhul iddatu fayustatahu fi kulli marratin. Saya mengulangi kemurtadannya, diulang murtad sekali, murtad 2 kali, murtad 3 kali, murtad. Walakin yu'azzaru ba'da salasi
sampai 3 kali, namun keempat saya tidak diganggu. Nah ini sembahyang murtad. Memang sebulan 2 bulan dia sembahyang murtad, tobat bertobat terus bagus dari sembahyang sebulan 2 bulan maling sungguh namun 3 kali tidak ada maaf. Namun jika malakul baru berlaku wujud negara yang menganut hukum qanun atau undang-undangnya Al-Quran dan hadis. Wala farqa bainar rajuli wal mar'ati, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini. Ini imam sembahyang pada ini alamah ini boleh hukum dek dua-dua pada. Wala qatalnahu pada tajuz salatu, seandainya dengan meyakini dan wajib sembahyang berlaku hukum siap dengan sembahyang namun mati. Adik dua nisan Arab ya, saking keras seorang dengan mengadik sembahyang. Wajah qatalnahu, jika berlaku hukuman baginya dibunuh pada tajuz salat, maka dia tidak boleh disolat jenazahkan alaihi atasnya. Wala yajibu ghusluhu wa takfinuhu wa dafnuhu, dan wajib terdaus, dan wajib terbungkus, dan wajib terkubur. Benar. Lalu dulu sabar. Aneh nak dengan meriak tunggu bukan lebih sampai aneh. Cuma lamun nak dengan meriak nak sembahyang, kemudian dia meyakini sholat itu tidak wajib, kemudian diberlakukan hukum dibunuh kepadanya, dia wajib daus, dia wajib sembahyang, dia wajib bungkus, dia wajib talak, dia wajib. Wa idza urida, namun kayunlah pria manusia kan. Wa idza urida dafnuhu, namun kayunlah kubur pada yudfanu fi maqabiril muslimin, dia tukak to kubur kau kok menusuk kan tukak ane jangan kubaran dan kubur dengan Islam. Namun dengan yakin bukan wajib sembahyang saja mati dah barang muka dia muri penusuk tu bermula. Ini keras yang beribu sambung yang mantul baru keras. Sekarang sembahnya untuk dari kita dan dari kita diserbu si ibu-ibu ya. Wajah murida, apabila ingin dimakamkan dan dulu dimakamkan pada yudfanu fi maqabiril muslimin, maka dia tidak boleh dikuburkan bersama orang Islam. Wa yajri dzalikal hukmi fi kulli man ankara mujma'an alaihi ma'luman min ad-din bid-darurah kas-shaumi wal haji wal zakat. Pada yang seandainya yakin puasa wajib, ndek wajib haji, ndek wajib zakat, ndek pada status malah dengan meninggal sembahyang. Misal ketua ini puasa wajib, ndek zakat wajib, ndek haji wajib, ndek pada status malah dengan baru pertanyaan begitu. Ndek mana pun sembahyang doang ibu-ibu, namun larak dengan ndek wajib puasa Ramadan, namun larak dengan ndek wajib haji ke Baitullah, namun larak dengan ndek wajib zakat, sama statusnya dengan orang juhdan dengan sendiri yakini wajib sembahnya. Paham ini kata pertama? Ada begituan. Terima lanjut sila. Nah, dia paham. Minimal pelanggan sami mengerti secara mujmal, mengerti secara umum maksud dan bukan arti perkalimat perkata perbaik, lalu secara umum pelanggan yakin arah kena. Misal, Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala, ya Allah. Tapi
Ya Allah, hamba kami mohon kepadamu dengan salawat kepada Allah dengan berkat salawat kepada Nabi Muhammad. Harap tahu hati sekecil betul. Harap dulu. Dan seharus lapung paham benar itu. Walau karena mujmalan, walaupun secara umum dia paham sedikit dari yang banyak itu, maka dia memperoleh faedah dari bacaannya. Lalu kena subhanallah dia paham ibu-ibu. Misalnya nih, subhanallah, 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 subhanallah. Apa kena itu? Pokok selalu cabai. Harus paham benar. Apa kena subhanallah? Maha suci Allah. Benar. Kecuali Al-Quran. Misalnya nih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lagu wirid siap dari Al-Quran. Berniat membaca Quran sambil berwirid, nah masuk dia. Nah, ambil paham arti, nah niatan baru wirid Al-Quran, maka dia dapat. Kecuali kalau wirid biasa dia paham arti, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Apa kan ya Latif? Ya Latif. Ya Latif, wah. Apa kan ya Latif? Pokok saya Latif, wah. Iya, kan ada kena saya beribadah, dia paham ibadah di situ, maka dia tidak memperoleh faedah kecuali Al-Quran. Namun Al-Quran ada tawaran. Namun amalan selain Al-Quran baru untuk makna dan tujuannya dia pun perlu sanad, lalu berwirid. Apa kena sana? Ada nyambung. Doa itu ada dua macam. Ada yang doa dari Rasulullah yang terus bersambung kepada ulama dijazahkan. Ada yang doa yang kita baca biasa-biasa sambil dengar-dengar orang dengan apa terjadi. Contoh Allahumma inna apa terjadi. Nah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din apa terjadi. Padahal kalau nanti yang pun paling bagus wirid dua itu setahun hati dan satu ijazah. Yang pun harus. Jadi sedikit kita berdoa, lalu paham arti. Ini langit buka, lah bumi buka, lah bumi paham arti. Ini harus support dengan jamaah dikir. Ada kita mati, dua guru mulai dua kali. Allahumma rzuqna zawjatani ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan gamak berari dua kali. Amin. Murid. Yang tengah harap pengguru kembali dikasih saudara. Ini pengguru siapa ini? Allahumma rzuqna zawjatani ya Allah, jangan gamak dua senina. Betul gimana terus? Jamaah selalu kena ambil. Jika terus Ustaz yang dulu, begini itu tunas sendiri, boleh. Lalu kita jamaah situ ketua dengan paham apa ini? Ya Allah, kedua jamaah, bila kita balik jamaah apa? Untuk ini sulinak dua, dipani ini, selalu dipani. Ya Allah, dia boleh paham arti. Enggak berdoa itu dari imam harus kami harus mengadu domir jamak diri doa diri Allahumma hadini fiman hadait dan berdoa dari imam wa afini fiman afait pandok kenapa wah menuntung sekali itu kau timun Singapura tukar ampun yang berjamaah ilmu busuk Allahumma qfirli dhunubi ya Allah wa qfirli walidayya ya Allah. Bunyi amin berusaha termasuk mantan bupati. Doa biasa dari manusia tapi ceramah sekedip. Lalu pada dari imam paham betul dia doa sampai bukan pelit. Malah di dalam fikih dikatakan namun dengan arah dari juru doa diri sunnah empuk kenapa kalau ini tak selalu. Baik, kemudian doa diri ubah dengan situ mau dengan pemuli
Amin. Kemudian amin ya Allah. Kenapa berdua ini dengan ya Allah ya Rabbi yang pokoknya belajar dulu tajari dulu dendek meladeni dulu lamun dewa tahu dari dulu dibaca nama Quran karena namun dari dulu lawan nanti pada belajar dulu apa dari dulu dendek semangat naikkan dulu lawan dendek tahu apa bahasa dan hati itu kalau disuruh dari depan silahkan, tapi kalau tidak disuruh jangan mau dari depan. Ini emak disuruh atau maju sila langsung maju dulu. Sila maju terus. Baca Fatihah yang wahai. Air dari alif, alif dari air. Ya kenal budaya dengan saya dengan siratal mustaqim siratal ladzina. Batal sembahyang dengan dari. Khawatir namun dengan baca Fatihah dari imam di kudu kena cara berbaca Fatihah batal sembahyang dengan jari. Musa sembahyang besar berbeda baca Fatihah dari masalah ibu-ibu lamun dari dulu tanggung jawab kita yang di belakang itu. Ini kisah pertama. Jam biru ya. Baru asalnya sudah. Kemudian yang kedua, tidak tawakal kaslan yang menolak dengan ngajak sembahyang gara-gara malas, wadzalika bi an akhrajaha an waqtu darurati, yaitu yang disebut dengan orang malas adalah orang yang keluar, orang yang melaksanakan sholat di luar waktu sembahyang lalu di luar waktu. Apa yang sembahyang tidak di luar waktu? Sibuk dia ini. Kemudian dia wajib sembahyang situ dekat gawe ini. Lalu isi wajib lalu aku gawe ini. Terus apa yang manusia malas, wah ini malas. Namun ada dengan itu ini bahwa muslimun tetap dihukum muslim. Namun kedua ini berarti hukum sembahyang wajib. Lalu dia sembahyang di akhir waktu atau di luar waktu, boleh hukum dengan nikah tetap dihukum muslim, tetap dihukum muslim. Waktu sama istiqamah atau sunnah terperingat untuk bertobat kepada Allah. Lalu sabar wajib terperingat ada yang segera bertobat. Lalu saya dia sunnah terperingat ada yang segera bertobat. Sunat untuk diperingatkan untuk supaya segera dia bertobat. Walaupun muhalan dan pada keadaan seperti itu Fa'ilham yatub fayuqtul bisofi hajan. Namun peringat dan milih aneh lama goro pendik dia sekarang semua itu dia wajib goro. Namun dia kedua hukum muslimin dan hukumnya adalah sama dengan orang muslim. Fayughassalu wa yukaffanu wa yusallu alaihi, dimandikan, dikafankan, disolatkan, wa yadfanu fi maqabiril muslim, dan dimakamkan, dikuburkan di kuburnya orang muslim. Namun dengan meyakini sholat itu wajib lalu malas ya tetap dihukum muslim. Paham dulu? Membaca kitab dengan dulu ini. Namun berdoa ngaji ya demen. Wah dia yakin dia. Lalu tuan dulu lepas kita tutul lain udah daya timobat berhukum senang. Namun hukum terbaca ngadu. Buah ngaji sekali tu timur sibak. Minum. Ibu, sampai jemur.